Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sosiologi Berbicara. Kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 11. Materinya apa? Yang pertama, kita akan membahas tentang kedudukan atau status sosial. Yang kedua, kita akan membahas tentang peran atau role. Oke, kita membahas yang pertama dulu, yaitu adalah kedudukan atau status sosial. Oke, bisa kalian lihat di sini ya. Nah, kedudukan atau status sosial itu pasti ada di masyarakat. Nah, intinya kedudukan atau status sosial adalah tempat atau posisi di mana individu berada dalam lapisan masyarakat. Nah, kalau ngomongin lapisan masyarakat, pasti kita ngomongin tentang stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial kan ada yang di atas dan ada yang di bawah. Nah, kita dalam masyarakat pasti ada yang lapisan sosialnya di atas, lapisan sosialnya di tengah, lapisan sosialnya di bawah. Nah, itu merupakan kedudukan atau status sosial yang ada di masyarakat. Jadi, pasti individu itu memiliki yang namanya kedudukan, baik yang di atas lapisan sosialnya, baik yang di tengah, bahkan ada yang di bawah. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas ada 3 nih cara mendapatkan status atau kedudukan sosial di masyarakat. Yang pertama nih, ada ascribed status. Yang kedua ada assigned status. Yang ketiga ada assigned status. Nah, yang pertama nih kita bahas dulu yang ascribed status. Nah, kalau di sini contohnya itu kita bisa kalau membahas tentang keturunan, misalnya keturunan raja, keturunan sultan, atau keturunan-keturunan lainnya. Jadi, status itu diperoleh karena dia mendapatkan warisan kedudukan atau status dari orang tuanya. Misalnya anak raja, nanti setelah raja atau orang tuanya lengser digantikan oleh anaknya, nah itu adalah ascribed status. Jadi kedudukan didapatkan melalui garis keturunan atau kelahiran. Yang kedua, assigned status. Nah, ini yang biasa kita lakukan sebagai masyarakat biasa. Kita untuk mendapatkan pekerjaan misalnya. Misalnya kita ingin menjadi seorang ASN nih, contohnya. Nah, di sini kita harus berusaha dulu, kita harus belajar, kita harus tes, kita harus ya banyak hal-hal yang dilalui dari sekolah, kemudian dari SD, SMP, SMA, kuliah, dan kita tes, baru kita bisa diterima. Itu juga kalau kita belajar dengan baik. Nah itu, ya jadi intinya kalau achievement status, kita mendapatkan status sosial atau kedudukan kita melalui usaha sendiri. Nah yang ketiga nih, namanya assigned status. Nah assigned status itu kita memperoleh kedudukan atau status sosial kita melalui pemberian penghargaan. Misalnya kita di masyarakat menjadi masyarakat yang berjasa atau memiliki jasa. Kalau misalnya kita ambil contoh yang konkret ya misalnya pahlawan nih, pahlawan berjuang demi negara, akhirnya dia mendapatkan gelar pahlawan. Nah, gelar itu atau kedudukan itu atau bisa dikatakan sebagai status itu didapatkan oleh mereka karena mereka berjasa buat negara kita, buat pemerintahan kita. Nah, jadi kalau kalian di sini mendapatkan suatu penghargaan dan kalian diakui oleh masyarakat kedudukan kalian dari penghargaan tersebut, itu berarti kalian memperolehnya melalui assigned status. Oke ya. Oke, itu 3 cara mendapatkan kedudukan atau status sosial. Oke, lanjut. Nah, muncul ya. Oh, udah muncul. Mantap. Nah, yang ke selanjutnya yang kedua yang kita akan bahas adalah peran atau role. Nah, di sini kalau kita membahas tentang peran, itu tidak akan lepas dari yang namanya kedudukan tadi di depan atau status. Karena peran kita di masyarakat itu akan selalu menyesuaikan dengan kedudukan kita atau status kita di masyarakat. Misalnya, kalian di sini adalah seorang pelajar. Nah, kalian harus memiliki peran sebagai seorang pelajar. Karena kedudukan kalian atau status kalian adalah pelajar. Beda halnya kalau kalian bukan pelajar. Misalnya kalian lagi di jalanan.
ya kalian mungkin cara berbicaranya, cara berperilakunya itu tidak sesama seperti pelajar. Jadi intinya peran itu akan selalu mengikuti status atau kedudukan kalian di masyarakat. Kalau kalian adalah seorang sesepuh, kalian adalah seorang kiai, nah itu pasti perilakunya akan berbeda dengan kalian yang sekarang sebagai siswa. Karena mereka mungkin punya kedudukan yang lebih tinggi, punya lapisan sosial yang lebih tinggi, dan mereka juga harus menjaga identitas mereka, status mereka, dengan berperilaku sesuai dengan yang seharusnya gitu. Mungkin berbahasa dengan baik, memberikan contoh, dan lain sebagainya. Nah, itu lah ya. Jadi intinya peran dan status atau kedudukan itu tidak akan bisa dilepaskan. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi nggak usah banyak-banyak. Yang penting kalian bisa memahami. Jadi kita bukan menghafal, tapi kita memahami. Jadi yang pertama, tadi kita membahas tentang ada status atau kedudukan. Kemudian kita mendapatkan kedudukan ada 3 cara. Ada ascribed status, assigned status, sama assigned status. Kemudian peran atau role itu tidak akan pernah lepas dari kedudukan kita di masyarakat atau status sosial kita di masyarakat. Pasti akan mengikutinya. Kalau kita ada di atas status sosialnya, lapisan sosialnya, ya kita harus berperilaku seperti orang-orang yang ada di atas stratifikasinya kalau kita ngomongin stratifikasi sosial. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa kalian like videonya, kemudian kalian komen. Misal ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komen di bawah ini. Terima kasih. Satu lagi, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.